Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum melanjutkan dialog, kita coba dengar terlebih dahulu pidato Presiden Prabowo Subianto di hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa malam ini. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati. PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab Srakanomics, ini bandel-bandel. Tidak ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya arus bawah, ya kan? Benar nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, ya. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian di antara kalian ngomongnya nggak muding ini. Apa? Anomali ini. Nyuri gitu loh. Nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok, sorry ya, saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Itu adalah pidato atau sambutan Presiden Prabowo Subianto di hari lahir PKB Mbak Wiwi. Yeah. Kalau kita lihat ya, sebelumnya di awal itu kan seakan-akan Pak Prabowo dekat dengan PSI gitu kan. Lalu hari kedua dia mengatakan Gerindra dan PDIP juga kakak adik gitu kan. Hari ini mengatakan NU, PKB dan Kiai-Kiai bersama saya gitu. Yeah. Sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo dengan 3 series pidato yang mengatakan semuanya bersama dengan Pak Presiden gitu sebetulnya? Yeah. Obsesinya Pak Prabowo itu memang ingin menjadi presiden, memerintah, dapat dukungan luas seluruhnya. Baik kekuatan politik gitu ya, civil society-nya, masyarakatnya, semua mendukung. Karena dia ingin membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Kan obsesinya seperti itu. Obsesinya? Iya, obsesinya. Cuman memang masyarakat juga ingin ada pelaksanaan yang konkret gitu. Tidak sekedar omon-omon tentunya ya. Pidato-pidatonya seperti yang tadi itu kan tahu bahwa audiens masyarakat NU memang rasa humornya itu tinggi kan gitu. Maka di situ dihadirkan humor. Beda dengan ketika di PSI, humornya beda kan gitu. Yang ini cair humornya gitu, cair banget gitu ya, khas gitu. Nah tentu sebagai pemimpin ingin merangkul dan memberikan simpati sebesar-besarnya dengan harapan bahwa apa yang akan dilakukan Pak Prabowo itu
betul-betul meyakinkan semua masyarakat Indonesia bahwa Indonesia akan maju nanti. Nah, ini yang harapannya dukungan konkret tadi itu yang betul-betul tentu ditunggu oleh Pak Prabowo. Lah, apakah ini akan menjadi satu hal yang korelasinya positif terhadap program-programnya? Ini juga belum tentu menurut saya. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau semua dirangkul seperti itu dengan sambutan-sambutan, pernyataan-pernyataan yang sangat encouraging gitu ya, sangat menyemangati gitu. Lalu nanti akan memberikan korelasi yang positif bahwa semua kinerja program yang menjadi 8 Ascacita itu lalu dipercaya bisa jalan. Oke, tidak. baik. Gitu. Oke, Bung Hanta, ini ada tren menarik ya. Ketika semua presiden Indonesia, baik Pak Prabowo, Ibu Megawati, Pak SBY, dan kemudian Pak Jokowi mempunyai kendaraan politik yang namanya partai politik. Ya. Ini sebuah perkembangan politik yang bagus bagi Indonesia gitu. Ya, sebenarnya ini memang ketika kita mengeluarkan kritik kepada salah satu, itu satu paket sebenarnya. Semuanya. Semuanya, karena kita lihat sama ya Pak SBY dan Mas AHY. Belakangan jadi tidak hanya Pak Jokowi dan Mas Kaisang, jadi sebelumnya begitu juga Ibu Mega dan Mbak Puan Maharani. Nah, kalau proyeksi 5-10 tahun ke depan Mas Budiman, saya melihat bisa jadi suka atau tidak suka realitasnya ini, kita tidak menutup kemungkinan akan melihat peta pertarungannya itu adalah pertarungan para anak mantan presiden. Anak mantan Ya, presiden. bukan dalam konteks elektoral publik ya. Ya. Nah, ada 3 fasenya kita lihat. Pertama, apakah nanti Gibran akan selesai sampai 2029? Seandainya misalnya saja tidak, itu akan terjadi dinamika di sini. Proses isu-isu pemakzulan, ada dinamika politik di MPR. Itu satu. Yang kedua, nanti di 2029, tiga yang kita kelompokkan 3 politik kekerabatan tadi, ini bisa jadi pertarungan ingin berebut menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Oke. Itu per hari ini sudah mulai membidik. Bagaimana Pak Jokowi ingin memasangkan tetap Mas Gibran di periode kedua, tidak tutup kemungkinan yang dulu sempat disebutkan berpasangan dengan Mbak Puan itu sedang Akan diupayakan juga? Sedang diupayakan, termasuk Pak SBY. Jadi akan bertarung itu 3 anak mantan presiden, kingmakernya, orang-orang kuatnya berada di belakangnya juga adalah para mantan presiden ini. Dan satu lagi bisa jadi sampai 2034 pasca. Saya mengasumsikan Pak Prabowo selesai 10 tahun misalnya saja. Itu 2034 mereka akan mencapres cawapres di luar nama-nama yang lain tentunya. Nah, ini yang saya kira kemungkinan akan terus presidensialisasi partai politik, personalisasi partai politik itu terjadi. Di saat yang sama kita menginginkan demokratisasi, institusionalisasi partai, tetapi terjerembabnya party ID kita semakin melemah, tapi figur ID dalam tanda petik yang menguat. Makin menguat. Itu kalau dalam perspektif demokrasi kemunduran. Kemunduran. Kang Gun-Gun, Ya. ini pertarungan antara mantan-mantan presiden untuk memperebutkan kekuasaan. Di mana rakyat? Ya, itu memang ada problem serius dalam bangunan kepartaian kita ya, di mana suara publik dengan suara elit itu seringkali tidak terjembatani. Makanya tadi personalisasi politik pada kingmaker yang bertarung ini kan menjadi realitas politik kekinian. Sebenarnya kayak PSI itu ada beberapa hal bagus di luar yang tadi kita kritik, yang sempat di awal-awal kan kita apresiasi, seperti misalnya uji publik, kemudian keterwakilan uji publik calon anggota DPR maksud saya, kemudian keterwakilan perempuan lebih dari 30%, itu 45%, itu kan bagus. Kemudian konvensi kepala daerah itu patut diapresiasi. Tapi kok lebur semua ya? Nah, ini yang kemudian tidak lagi nampak sekarang. Dari 2024 kemarin ke sini selalu kemudian narasinya identik dengan sosok begitu, yaitu sosok Pak Jokowi. Artinya kembali pada elit, bukan kemudian mengagregasi, kemudian mengartikulasikan suara yang muncul dari publik secara lebih beresonansi atau bergaung begitu. Oke, Kang Adi, jadi yang sebetulnya nih parpol yang butuh tokoh atau tokoh yang butuh parpol sih? Tergantung partai politiknya, tapi ada kecenderungan secara mayoritas di Indonesia, parpol lah yang butuh tokoh. Ada 3 variabel yang saya kira selalu dijadikan sebagai instrumen partai politik di Indonesia. Pertama adalah ketokohan, yang 2 adalah social cleavage, semacam jaringan sosial basis massa, yang ketiga adalah logistik. Nah, saya menduga partai-partai politik yang kuat, termasuk juga partai yang tidak lolos parlemen, ini 3 faktor, Bang.
Karena salah satu bisa salah dua atau salah tiga-tiganya. Saya menduga PSI diuji dalam konteks ini. Pertama tentu sangat mengandalkan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa puncak kejayaan sosok Jokowi di 2024. Itulah yang saya sebut di 2009 diuji. Apakah pamor Jokowi akan kuat ataupun tidak. Nah yang menjadi pertanyaan dasar itu adalah sebenarnya basis sosial PSI itu di mana? Kelompok Islam bukan, sementara di kelompok-kelompok nasionalis itu harus berdesakan dengan partai-partai lain, ada PDIP dan seterusnya. Yang ketiga soal logistik, ini tentu tidak mudah, di tengah pragmatisme pemilih kita yang sangat kompleks, tentu ini harus bisa diterjemahkan, supaya tentu saja dalam konteks untuk memberikan jawaban, bahwa PSI setelah Pak Jokowi ada di dalamnya, bisa bicara banyak berkaitan dengan masa depan mereka. Oke. Jadi problemnya adalah bagaimana sebenarnya masa depan kepartaian Indonesia. Yang terjadi adalah diskoneksi antara partai politik dan massa. Kita bahas setelah jeda berikut ini.